sudah memeluk agama Islam. Begitu ada duhur. Kamu mengerjakan sholat duhur itu karena di sekelilingmu mengerjakan, padahal itu sebenarnya kamu harus masih mengerjakan yang lain. Itu artinya terpaksa. Iya. Tapi kalau kamu sudah manunggaling rasa, kita nggak peduli. Walaupun ini pekerjaan belum selesai, nanti bisa diteruskan. Nggak perlu ada yang lihat. Tetap kita kerjakan. Karena itu rasa. Rasanya kita yang mau manunggal antara kawula dan Gusti. Laku yang benar untuk mencapai manunggaling rasa itu tuh seperti apa, Mbak? Nah, ini yang terima kasih pertanyaan itu disampaikan. Sebenarnya dari awal sudah mau saya ungkap, karena ini juga banyak saudara-saudara itu yang WA ke nomor pribadi saya, menanyakan tentang itu. Bagaimana lakunya orang Jawa? Lanjut lagi nih, Mas, tentang ilmu Jawa. Balik lagi ke rasa itu sendiri, Mas. Mungkinkah kita apakah satu paket juga ketika kita bisa manunggal rasa dan ada satu ilmu nih di Jawa kan? Manunggaling kawula lan Gusti. Nah, apakah dua ilmu itu tuh satu paket, katakanlah, apa berdiri sendiri gitu, Mas? Kalau manunggaling kawula lan manunggaling rasa itu kalau dibilang satu paket, karena banyak orang yang bisa manunggal ing kawula lan Gusti tapi nggak bisa manunggaling rasa. Berarti itu beda. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah manunggaling rasa, sudah pasti dia juga bisa manunggaling kawula lan Gusti. Gitu. Jadi banyak orang yang bisa bekerja, tapi kadang-kadang nggak tahu pekerjaan apa yang dikerjakan. Tapi ada orang yang sudah mengerjakan pekerjaan, tahu kalau itu bekerja. Jawabannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan satu paket, seolah-olah mirip satu paket, tapi nanti caranya itu beda. Gitu. Makanya sebelum kita itu belajar ke manunggalaning kawula lan Gusti, kita belajar dulu ke manunggalaning rasa. Kita olah rasa dulu, baru menemukan manunggal ing kawula lan Gusti. Gitu. Karena manunggal ing kawula lan Gusti sendiri itu artinya juga banyak. Di saat kita itu taat pada orang tua, itu juga termasuk manunggaling kawula lan Gusti. Di saat kita itu taat pada pemimpin, itu juga termasuk manunggaling kawula lan Gusti. Karena kawula lan Gusti antara abdi dan atasan. Nah, nanti masuk lagi ke keimanan atau karasa. Yang dimaksud manunggal ing kawula lan Gusti adalah manunggaling rasa, manunggaling hidup dan yang menghidupi. Artinya manunggaling jasad dengan yang hidup. Artinya kita dengan Tuhan. Gitu. Kalau hanya sekedar manunggaling kawula lan Gusti, para pegawai-pegawai itu yang taat pada pimpinan itu juga termasuk manunggaling kawula lan Gusti. Dengan kerjasama yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Masuk itu. Tapi kalau rasa, di mana dia berada, tetap memanunggalkan kawula lan Gusti. Gitu. Jadi rasa itu walaupun nggak ada pimpinan, kita itu selalu taat. Itu. Tapi kalau orang yang berdasarkan manunggaling kawula lan Gusti, dia taat kalau diawasi. Nggak diawasi, ya enggak. Ya contoh kecil gini. Karena sampean sudah memeluk agama Islam. Begitu ada duhur. Kamu mengerjakan sholat duhur itu karena di sekelilingmu mengerjakan, padahal itu sebenarnya kamu harus masih mengerjakan yang lain. Itu artinya terpaksa. Iya. Tapi kalau kamu sudah manunggaling rasa, kita nggak peduli. Walaupun ini pekerjaan belum selesai, nanti bisa diteruskan. Nggak perlu ada yang lihat. Tetap kita kerjakan. Karena itu rasa. Rasanya kita yang mau manunggal antara kawula dan Gusti. Gitu. Lah kebanyakan yang saya lihat ini karena malu, karena manusia
bukan karena Tuhan. Itu loh. Iya, Wah. Ya, contohnya gini. Di saat kamu di rumah, ada mertua, ada istri. Karena waktu itu sering kamu lakukan, kok tiba-tiba waktu itu tiba, kamu nggak melakukan, coba. Kan kamu harus melawan rasa malas, ya, rasa yang masih enak ngerokok, rasa yang masih enak istirahat kan itu. Ini nggak melakukan, takut nanti disuruh. Melakukan rokok ini nanggung, tinggal segini nggak dihabisin. Kopi juga, wah ini mas enak-enaknya. Kan gitu. Kadang-kadang banyak orang yang begitu. Saya tak sholat dulu, takut nanti dimarahin. Nah berarti ini kan bukan karena dimarahi Tuhan. Ini kan karena dimarahi mungkin orang tua, istri, bahkan teman, kadang-kadang gitu. Tapi di saat kita pergi nggak ada siapa-siapa. Nah, mbok adzan ping 17 ya tenang wae, meneng wae. Nah, itulah. Berarti bisa dikatakan itu tuh suatu hal yang serupa tapi tidak sama. Ya, serupa tidak sama. Nah, kelihatannya kalau diucapkan tuh mirip-mirip, tapi kenyataannya itu beda jauh. Beda jauh. Ya, gitu. Nah itu Mbah. Lanjut lagi tuh. Laku yang benar untuk mencapai manunggaling rasa itu tuh seperti apa Mbah? Nah ini yang terima kasih pertanyaan itu disampaikan. Sebenarnya dari awal sudah mau saya ungkap karena ini juga banyak saudara-saudara itu yang WA ke nomor pribadi saya, ya, menanyakan tentang itu. Bagaimana lakunya orang Jawa? Karena ini jarang ditanyakan oleh admin. Kebetulan ini ditanyakan, artinya ada 1 atau 2 orang yang terwakili. Laku atau spirit orang Jawa bukannya benar, tapi kira-kira benar. Ya, atau kita itu setiap membaca doa-doa Jawa itu bukan karena indahnya bacaan itu. Tapi keyakinan hati itu. Nah supaya doa kita itu terkabul, supaya doa kita itu selalu mendapatkan terjawabnya doa itu. Laku dari orang Jawa adalah 1, kita harus bisa menjaga lati ucapan. Ya, yang 2 hati, yaitu hati kita. Yang ketiga pakarti atau perbuatan. Jadi Jawa itu nggak butuh perilaku model-model, nggak harus bertapa di goa, nggak harus puasa Senin Kemis, nggak harus melek setiap tengah malam dengan bacaan mantra-mantra, bukan itu. Selagi kita bisa menjaga 3 hal ini, apapun yang kita ucapkan itu akan menjadi ucapan sabdo pandito ratu. Ucapan itu nggak akan mengulang-ulang, atau kalau bahasa dalangnya datan kena wolawali. Tidak usah kita itu mengulang-ulang. Jadi 1 kali kita ucapkan itu akan terjadi. Gitu. Makanya kita itu ya lebih hati-hatilah. Ucapan. Kalau bisa janganlah menyakiti orang lain. Ya, apalagi hati, angan-angan kita. Jangan kita itu sok buruk sangka pada orang lain. Kalau kita diburuki sangka orang lain, terimalah dengan lapang dada dan bersyukurlah. Terus pakarti perbuatan kita. Jangan kita itu sering menyampaikan kebenaran, tapi kita tuh nggak pernah melakukan kebenaran itu. Gitu loh. Nah kalau kita ucapan kita sudah sering menyakiti orang lain, perasaan kita selalu buruk sangka, perilaku kita itu sering nggak menyenangkan orang lain. Terus lalu kita itu karena ini bacaan atau doa Jawa ini saya sampaikan ini mujarab, terus kamu lakukan, terus nggak ada hasilnya. Terus nanti telepon saya, Mbah, ini sudah saya amalkan tapi kok nggak ada hasilnya. Lah makanya kembali lagi, ketiga hal ini sudah benar nggak kamu melakukan itu, gitu loh. Kalau 3 hal ini kamu sudah melakukan benar, nggak usah baca apa-apa. Orang sakit kamu bilang waras, pasti waras. Nggak ada kata-kata insya Allah di Jawa itu. Pasti ya pasti. Gitu. Jadi dengan ada orang sakit kita temui, kita melihat dari namanya, wah ini ada tanda-tanda sembuh, kita katakan, nggak usah kita bilang insya Allah. Insya Allah itu masih ragu-ragu.
Mudah-mudahan gitu. Ya, ya sama dengan mudah-mudahan. Jadi kalau kita sudah mengucapkan pasti waras. Walaupun itu kalau bahasa agama orang kok berani memastikan. Nah ini yang ngomong rasa kok. Yang ngomong Tuhan. Ini perkataan Tuhan yang sebenarnya. Jadi perkataan Tuhan itu nggak perlu ditulis. Kok Tuhan itu ngomong ditulis itu Tuhan macam apa? Jangan-jangan Tuhan KW ini nanti. Tuhan orang Jawa nggak ada yang seperti itu. Tuhan itu begitu langsung dari rasa keluar, ngucap ya sudah itu Tuhan. Yang dinamakan Sabdo Pandito Ratu. Maka 3 hal ini harus coba untuk saudara-saudara kita ya, yang saat ini penuh dengan musibah, penuh dengan masalah, yang sulit bisa keluar dari masalah itu. Cobalah rubah mindset atau prinsip kita. Ya. Coba kita itu kurangi bicara itu gedabrus. Tahu bahasa gedabrus? Ya, kurang tahu. Ngomong yang ngalor ngidul pada intinya itu bohongi orang. Itu gedabrus namanya. Ya, terus kita tuh jangan pernah berprasangka buruk pada orang lain. Jangan melihat fisiknya. Kadang-kadang yang kita anggap besar itu pasti kalau dimakan kenyang. Tapi kalau yang keluar dari dubur sapi namanya tetong, apakah akan mengenyangkan? Walaupun itu besar, tapi walaupun kecil, kalau lewat dari dubur ayam namanya telur. Kita mau minum itu akan sehat. Nah, makanya kita tuh berprasangka, jangan berprasangka buruk ya begitu. Karena belum tentu yang keluar besar itu pasti ini menguntungkan. Gitu loh. Terus yang ketiga perilaku. Ya perilaku kita itu nggak usah dengan penampilan kita itu memoles diri supaya orang itu percaya, supaya orang itu yakin. Jangan. Kalau tanya, nah Mbah, kalau enggak penampilan itu salah satu bukti apa penampilan yang bagus, kenapa Mbah Darno pakai peci nanti gitu. Kalau saya nggak pakai ini waktu di syuting, saya itu loh malu sungkan karena saya sudah tua, gitu loh. Dan ini pakaian Jawa asli, karena ini nggak ada produk topi ini dari negara-negara lain. Makanya jangan yang dibicarakan Jawa kok pakai kopiah. Nah itu mah mesti diluruskan juga. Nah makanya, lah yang ngomong ini wong sing ora Jawa, sing ora bener, wong sing koplak, gitu. Justru saya bicara Jawa pakai ini karena saya itu mengagumi produk Jawa ini sebenarnya, gitu. Dengan saya berpakaian baju koko, dianggap ini mewakili salah satu Muslim. Baju koko itu baju Cina, bukan baju orang Islam. Makanya jangan dihubung-hubungkan. Cuman kebanyakan orang yang melakukan agama Islam atau orang yang melaksanakan agama Islam itu kalau sholat memakai baju koko. Maka kamu sadarlah itu pakaian Cina remaja, bukan pakaian orang Arab. Gitu. Kalau orang Arab itu pakai sayak. Gitu. Kalau pakai jubah, karena jubah bukan seperti itu mestinya. Oh ini dimodif kok sekarang. Berarti menyerupai sayak sampean. Gitu loh. Kalau saya pakai jubah terus saya ngomongkan Jawa, nah itu mungkin saya itu niru-niru orang-orang, atau saya itu menyalahi kodrat penampilannya orang Islam tapi yang dibicarakan kok Jawa. Kalau saya pakai ini asli Jawa semua, gitu loh. Makanya bagi kamu orang-orang Jawa yang tidak paham dengan pakaian, mingkem, nggak usah pakaian cocot daripada kamu nggak paham. Tahu-tahu nanti kamu gila malah, gitu loh. Ya bukannya satu marah, tapi sering ada komen seperti itu. Nah itulah ya orang yang tidak paham dengan perilaku. Sampai kadang-kadang dengan perilaku itu ditandai bahwa ini adalah perilaku orang ini, kalau ini orang ini. Orang Jawa itu bebas kok, sarungan juga orang Jawa, ya, pakai jarit juga orang Jawa, pakai celana juga orang Jawa, mau katoan cekak juga orang Jawa, gitu loh. Mau pakai kopiah orang Jawa, mau pakai topi orang Jawa, belangkon juga orang Jawa. Nah kenapa kita harus menutup kepala? Kita tuh menghargai otak ini loh sebenarnya. Dengan menghargai otak maka ini dibuatkan
penutup. Supaya apa? Dikala nanti ada kayu jatuh atau benda keras yang melayang, kalaupun mengenai kepala itu kenanya di kopiah ini loh, bukan di otak langsung. Bukan ini menunjukkan identitas. Identitas apa? Coba. Apakah agama atau kepercayaan itu harus identitas? Yang penting jati diri, Bung. Rasa hatinya itu. Ya, rasa hatinya. Itu. Jadi harus paham. Kita tuh mau pakai model apa? Mau pakai yang model ini ada kuncirnya? Ya kan ada. Mau pakai wadah berkat itu dipakai di sini nggak masalah. Oh, kita itu jaga-jaga. Ya, jaga-jaga supaya apa ya? Itu tadi dikala ada benda keras yang melayang tiba-tiba kena kepala, kan nggak langsung kena kepala toh, pasti mampir ke sini dulu, baru kepala. Jadi meringankan rasa sakit yang meredamnya itu. Gitu. Nah, gitu loh. Bukan mewakili identitas model apa? Berarti Mbah dari 3 hal tadi yang Mbah jelaskan itu tuh suatu laku untuk mencapai manunggaling rasa dan manunggal ing kawula lan Gusti, dan supaya kita itu tahu bahwa yang dinamakan Sabdo Pandito Ratu itu nggak bisa diwakili orang lain, harus kita sendiri yang melakukan. Ya, kita marah wajar karena kita itu manusiawi. Kita berprasangka itu wajar karena kita manusiawi. Tapi jangan larut dari kemarahan dan kecurigaan kita. Nah, itu. Jangan larut di situ. Ya kita wajar curiga, karena bukannya curiga. Kalau nggak ada sebab, itu tidak akan ada musabab. Tanpa ada musabab, tanpa ada sebab nggak ada musabab. Itu. Jadi tanpa pekerjaan nggak ada hasil, gitu lah. Nah, kalau kita membicarakan hasil ya wajar lah. Sedikit, tapi habis itu ya sudah. Nggak perlu kita larut masalah itu di situ terus. Nah, untuk apa? Atau lagian mengotori hati kita, mengotori perasaan kita. Kita belajar baik saja itu loh. Belum sampai ke yang dinamakan baik. Baru perjalanan di tengah-tengahnya dikotori dengan prasangka-prasangka yang buruk. Kita baru pelangkah ke tengah-tengah yang dinamakan baik. Kita sudah sok-sokan menampilkan kebaikan itu dengan penampilan pakaian, dengan sok-sokan bahwa ini loh identitas saya. Saya harus setiap hari pakai ini. Terus kapan kamu ngarit? Kapan kamu bekerja kira-kira? Gitu. Jangan-jangan kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak lapar jual doa.